Baik, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan tema perusahaan asuransi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Anita Feldamoi dengan NIM 321211094. Perkenalkan, nama saya Luciano Jengabetu dengan NIM 321211131. Perkenalkan, nama saya Ince Clara da Costa dengan NIM 321211108. Saya Maria Yosefa Liberta Krisanti dengan NIM 321211128. Selanjutnya kepada materi pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian dari asuransi. Tapi sebelumnya kita harus tahu mengenai apa itu perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan bukan bank, yang dimana mereka tugasnya itu untuk melayani dan mengatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada para nasabahnya dengan memberikan ganti rugi berupa uang apabila nasabah tersebut mengalami kerugian di masa yang akan datang. Selanjutnya ada beberapa pengertian asuransi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Julius R. Latumarisa. Beliau mendefinisikan asuransi itu sebagai suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak itu merupakan pihak tertanggung dan pihak penanggung. Di mana pihak tertanggung itu akan membayar premi kepada pihak penanggung guna nantinya mereka mendapatkan penggantian kerugian apabila pihak tertanggung mengalami risiko di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut M. Nuryanto, menurut beliau, asuransi merupakan sebuah mekanisme pelindungan terhadap pihak tertanggung apabila pihak tertanggung mengalami risiko di masa yang mendatang, di mana pihak tertanggung akan membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung guna nanti akan mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Selanjutnya ada unsur-unsur dari asuransi. Unsur asuransi di sini ada 3. Yang pertama yaitu pihak tertanggung. Pihak tertanggung di sini ini merupakan orang yang jiwa atau kesehatannya itu ditanggung berdasarkan dengan kontrak asuransi. Dalam pihak tertanggung ini ada beberapa sebutan untuk pihak tertanggung. Yang pertama itu pemegang polis. Jadi pemegang polis ini merupakan orang yang sudah terikat dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Yang kedua itu ada payor. Payor merupakan pemegang polis juga sebagai pembayar premi. Yang ketiga ada nasabah. Nasabah sendiri itu merupakan orang yang menerima manfaat dari perusahaan asuransi tersebut. Terus yang kedua ada pihak penanggung. Pihak penanggung di sini ini merupakan satu atau lebih perusahaan asuransi yang bertugas untuk memberikan ganti rugi kepada pihak nasabah apabila pihak nasabah mengalami kerugian atau risiko kerugian di masa mendatang dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan polis atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Dalam pihak penanggung juga ada beberapa sebutan untuk pihak penanggung. Yang pertama itu ada perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini sendiri itu sudah dijelaskan tadi bahwa perusahaan asuransi itu merupakan sebuah perusahaan yang akan mengganti rugi kepada pihak nasabah apabila pihak nasabah tersebut mengalami risiko kerugian. Terus yang kedua itu ada agen. Agen itu merupakan karyawan dari perusahaan asuransi. Dia di sini bertugas untuk mencari calon nasabah dan menjelaskan kepada calon nasabah mengenai jenis-jenis polis yang ada di dalam perusahaan asuransi agar para calon nasabah bisa mengetahui polis-polis mana yang dia inginkan. Jadi agen ini seperti perantara antara perusahaan asuransi dengan calon nasabah yang ingin mengambil polis-polis dalam asuransi sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang ketiga ada suatu peristiwa atau eksiden yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Contoh dari peristiwa-peristiwa ini misalnya kecelakaan atau kesehatan atau meninggal dunia atau kematian
seperti itu peristiwa yang tidak menentu yang tidak diketahui oleh manusia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis asuransi. Yang pertama, jenis asuransi dari segi sifatnya. Itu dibagi atas dua. Yang pertama, asuransi sosial atau asuransi wajib. Asuransi sosial atau asuransi wajib di mana keikutsertanya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersil. Contohnya Askes dan Taspen. Yang kedua, asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Jadi, setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak. Contohnya seperti PT Jasa Indonesia, PT Jiwasraya, AJB Bumi Putra, PT Prudensial, dan PT Lipolife. Yang kedua, dari segi objek bidang usahanya. Yang pertama tuh asuransi orang. Asuransi orang meliputi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, asuransi jiwa. Pada hakikatnya, asuransi jiwa merupakan asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi jiwa seumur hidup. Yang kedua, asuransi kesehatan. Ini adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar, ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan, yakni rawat inap dan rawat jalan. Yang ketiga, asuransi dana pensiun. Menjadi tua itu pasti, tetapi dalam kondisi seperti apa macam tua nantinya tentu masih menjadi pertanyaan karena berada dalam ketidakpastian. Itulah mengapa diperlukan perencanaan hidup, salah satu perencanaan finansial untuk masa pensiun, agar hidup tetap terjamin dan tidak membebani orang lain. Merencanakan tabungan hari tua sebaliknya dilakukan sebelum masa produktif berakhir. Sebab di masa tua nanti kita sudah tidak mampu bekerja lagi. Asuransi dana pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi. Yang kedua, asuransi umum atau kerugian. Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungannya, yaitu yang pertama asuransi kebakaran, yang kedua asuransi paket rumah tangga, yang ketiga asuransi paket toko, yang keempat asuransi properti, yang kelima asuransi gempa bumi, yang keenam asuransi rekayasa, yang ketujuh asuransi aneka. Selanjutnya, perusahaan reasuransi umum. Perusahaan reasuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar
terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian. Yang keempat, perusahaan asuransi sosial merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya PT Aztec, PT Perum Taspen, dan PT Jasa Raharja. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip asuransi. Tekan di sini. Prinsip-prinsip asuransi. Prinsip yang pertama, insurable interest. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang disebut polis, dan hak ini telah memiliki dasar hukum. Nah, misalnya kita mau mengasuransikan sesuatu, tentunya kita harus memiliki hubungan dengan orang tersebut. Misalnya hubungan ayah ibu atau suami istri dan anak. Yang berikut, prinsip utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung harus dilandasi dengan itikat baik. Misalnya, dalam membeli produk asuransi, pihak penanggung maupun tertanggung harus menjelaskan informasi-informasi secara jujur berdasarkan fakta-fakta, misalnya mengenai riwayat sakit penyakit. Yang berikut, prinsip indemnity. Prinsip ini menjelaskan bahwa mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang terjadi pada tertanggung dengan cara ganti rugi finansial. Misalnya pada fungsi asuransi kesehatan. Misalnya saya mengalami sakit lalu mengeluarkan uang sebesar 5 juta untuk berobat. Jadi fungsi asuransi kesehatan di sini mengembalikan uang yang telah saya keluarkan untuk berobat tadi sebesar 5 juta. Yang berikut, prinsip proximate cause atau merupakan penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip ini berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi hanya akan mengganti kerugian tersebut apabila peristiwa itu efisien atau lebih dominan menimbulkan risiko kerugian. Yang berikut, subrogation. Subrogation ini dimaksud dengan pengalihan tuntut tanggung jawab kepada pihak ketiga. Misalnya saya memiliki kendaraan, lalu mempunyai polis asuransi kendaraan. Suatu waktu kendaraan saya ini ditabrak oleh teman saya. Jadi saya mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada teman saya ini. Namun karena saya mempunyai polis asuransi, jadi saya bisa mengklaim risiko ini ke perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi lain yang nanti mempunyai hak untuk meminta tanggung jawab ganti rugi ini ke pihak ketiga atau ke teman saya tadi. Yang berikut, kontribusi. Kontribusi ini dimaksud dengan penanggungan secara bersama-sama. Misalnya, saya mengasuransikan tempat usaha saya ke dua perusahaan. Suatu waktu tempat usaha saya ini mengalami kerugian. Jadi secara otomatis kerugian ini akan ditanggung secara bersama-sama. Walaupun nilainya berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama menanggung risiko ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang polis asuransi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis polis asuransi, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu polis asuransi. Nah, polis asuransi adalah surat kontrak atau perjanjian sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung atau nasabah asuransi kepada penanggung, dalam hal ini pihak asuransi.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis polis asuransi. Nah, yang pertama itu polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa ini ada yang berjangka, seumur hidup, dan asuransi jiwa unit link sebagai jaminan proteksi keamanan diri. Nah, polis asuransi ini berfungsi sebagai alat ukur jiwa suatu nasabah yang nantinya diuangkan apabila nasabah tersebut sudah meninggal untuk diberikan kepada ahli waris. Terus yang kedua, polis asuransi kesehatan. Nah, polis asuransi kesehatan ini memberikan jaminan kesehatan bagi nasabah yang membutuhkan pengobatan seperti rawat jalan atau rawat inap. Nah, polis asuransi kesehatan ini biasanya akan memberikan estimasi perihal biaya kesehatan yang mereka tanggung saat nasabah menjalani perawatan medis. Kemudian yang ketiga, ada polis asuransi rumah. Nah, polis asuransi rumah ini bermanfaat memberi ganti rugi atas risiko atau kerugian harta benda yang diasuransikan. Umumnya bentuk pergantian ini bisa diakibatkan oleh bencana alam, banjir, kebakaran, pencurian, atau hal lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam polis tertulis. Yang berikut, polis kendaraan bermotor. Nah, polis kendaraan bermotor ini berguna untuk asuransi atas kendaraan milik tertanggung atau nasabah asuransi yang sudah didaftarkan. Apabila terjadi kerusakan atau hal lain yang merugikan, maka polis kendaraan ini berfungsi sebagai jaminan. Yang berikutnya, polis perjalanan. Nah, polis asuransi perjalanan ini diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang dapat memberikan jaminan ganti rugi selama nasabah tersebut melakukan perjalanan dalam waktu tertentu. Nah, bentuk jaminan tersebut hanya berlaku sejak nasabah tersebut melakukan pergi sampai mereka kembali ke tempat asal. Yang berikut, peran asuransi dalam perekonomian. Yang berikut, peran asuransi dalam perekonomian. Yang pertama, asuransi mampu menampung kerugian akibat risiko pembangunan. Karenanya dibutuhkan kehadiran perusahaan asuransi yang tangguh supaya bisa menampung kerugian yang timbul oleh adanya berbagai risiko. Berikut, asuransi sebagai sarana finansial dalam ekonomi rumah tangga. Kebutuhan jasa usaha perusahaan juga mencakup tata kehidupan ekonomi rumah tangga. Nah, tujuannya untuk menghadapi risiko finansial yang paling mendasar yakni risiko alamiah seperti datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Yang berikut, asuransi dapat menampung risiko dunia usaha. Nah, dunia usaha kebutuhan usaha perasuransian juga dirasakan dunia usaha, mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Di lain pihak, dunia usaha seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa perasuransian. Yang berikut menjanjikan perlindungan sekaligus menghimpun dana masyarakat. Nah, dalam kitab undang-undang hukum dagang atau KUH dagang mengatur asuransi sebagai bukti perjanjian dalam usaha perasuransian. Usaha asuransi adalah usaha yang menjanjikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menyangkut dana masyarakat. Dua peranan itu berdampak positif pada perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Telah amat tadi. Kenapa? Kau terus sekali. Jadi bisa kembali.